Lihat nih guys zoomnya. Bisa kayak gini loh. Sepatu Zoom Freak 4 ini emang freak banget. Buat kalian yang suka sama Zoom Freak 3, hati-hati guys, bisa keracunan sama sepatu ini. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Nike Zoom Freak 4. Sepatu terbaru dari sang MVP, sang juara juga, Giannis. Kalau kalian tahu ya, mainnya Giannis itu gokil banget di lapangan, fearless, terus kayak bener-bener eksplosif. Dan ini sepatu yang didesain oleh Nike yang bisa mengakomodasi tipe permainan tersebut guys. Nah sebenarnya kenapa gue sedikit bahas tentang tipe permainan, karena akhir-akhir ini tuh banyak banget yang nanyain ke gue kalau gue pengen cari sepatu basket dan gue itu main di posisi misalnya center atau point guard. Nah sekarang sepatu basket itu udah nggak didesain dengan cara seperti itu. Mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu ya begitu guys. Tapi sekarang sepatu-sepatu basket ini didesain untuk mengakomodasi tipe permainan kalian masing-masing. Jadi itu kalian perlu tahu tuh tipe permainan kalian seperti apa, gerakan kalian di lapangan seperti apa, kalian suka catch and shoot atau kalian tipe pemain yang slasher, suka ngedrive dan lain-lain. Sepatunya itu harusnya bisa membantu kalian atau paling nggak mengoptimalkan pergerakan kalian di lapangan. Jadi sebagai support system, kurang lebih seperti itu guys. Dan untuk sepatu Nike Zoom Freak 4 ini, gue ngerasa sepatu ini tuh memiliki hal-hal yang gue favoritin di sepatu Nike Zoom Freak 3, tapi beberapa part yang gue nggak suka di sepatu tersebut udah di-improve di sini. Secara first impression guys, jujur aja gue belum pakai main sama sekali, tapi sepatu ini ngasih kesan first impression yang positif banget sewaktu gue cobain sepatunya. Juga buat kalian penasaran sama sepatu Nike Zoom Freak 4 ini, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.899.000 dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa langsung klik dan menuju ke website dari Hoops Point. Sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, yang paling berkesan adalah fitnya. Dan fit di sepatu Nike Zoom Freak 3 merupakan salah satu aspek yang buat gue tuh seneng banget sama sepatunya. Entah kenapa tuh kayak padding-padding di area heel, terus lockdown di bagian tang sama di bagian ankle, itu beneran enak banget. Di sepatu ini udah nggak ada strapnya, yang which is di sepatu Nike Zoom Freak 3 juga nggak terlalu berfungsi secara optimal. Di sepatu ini desainnya terbilang lebih standar, tapi menurut gue sih fitnya beneran enak banget guys. Gue cukup suka dengan penggunaan material tangnya, yang ini materialnya tuh gue temukan di sepatu Nike PG6 juga, menggunakan material yang empuk banget dan berasa nyaman sewaktu dipakai. Di sepatu ini gue pakai true to size, fitnya aman-aman aja. Buat kalian yang udah pernah pakai Nike Zoom Freak 3, pastikan kalian samain aja size-nya sama sepatu tersebut, dan berasa kayak di bagian belakang itu nyaman banget sih. Beneran ini ngasih kayak lockdown yang bener-bener oke guys. Terlepas dari itu, gue juga ngerasa waktu pertama kali pakai sepatu ini, di bagian depan di sini tuh toolingnya agak melengkung, yang ini tuh ngebantu kalian untuk ngedapetin propelling feeling saat kalian berjalan atau berlari menggunakan sepatu ini. Ini yang bener-bener langsung berasa sih. Jadi kayak sesuatu yang gue langsung notice waktu pertama kali pakai sepatu ini. Dan dikombinasikan dengan implementasi double sumpots di bagian forefoot, ini juga bener-bener nambahin kenyamanan di sepatu ini. By the way, untuk implementasi sumpotsnya ini sedikit berbeda dengan versi sebelumnya, karena untuk kali ini dibikin lebih lebar lagi bukaannya guys. Jadi kalian bisa lihat di bagian bawah, di sini ada bagian yang di cut out, yang ini juga berfungsi untuk membuat zoom unit yang ada di sepatu ini bisa kompres dengan lebih optimal. Dan ini bener-bener ngasih feel yang menurut gue cukup spesial di sepatu ini. Di sepatu sebelumnya pun gue tuh udah bilang Nike Zoom Freak 3 punya implementasi sumpots terbaik dibandingkan dengan sepatu basket Nike lainnya, dan di sepatu ini menurut gue feel-nya nggak kalah, bahkan bisa dibilang mungkin lebih baik juga dengan implementasi foam dan juga tooling yang dibuat sedemikian rupa sama Nike. Salah satu bagian yang terbilang cukup aneh di sepatu ini sebenarnya ada di bagian heel. Ternyata bagian dalam dari insole-nya kalau kalian copot, kalian tuh bisa ngelihat ada foam yang di cut out, bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Dan ini menurut gue implementasi yang sebenarnya belum pernah gue temukan di sepatu basket Nike lainnya. Agak aneh sih guys, waktu dipakai kalian bakal ngerasa sedikit di bagian heel itu kayak ada bagian yang kotak-kotak gitu, kayak nggak 100% rata. Dan ini part yang gue penasaran banget apakah implementasi ini bakal kerasa juga
juga sewaktu gue pakai main, karena sewaktu dipakai pertama kali itu berasa kayak ada ini kok ada yang ngeganjel dikit, ada yang aneh gitu, meskipun nggak yang bener-bener ketara banget, cukup minor guys. Terlepas dari itu, kalau ditanya fungsinya, menurut gue karena di bagian heel ini nggak ada cushioning unitnya, cuma foam aja, dan meskipun foam yang digunakan di sepatu ini udah terbilang cukup decent, gue ngerasa ini bakal jadi implementasi yang bisa memberikan kalian impact protection. Dari segi fungsinya menurut gue sih cukup oke, tapi dari segi implementasinya ini yang menurut gue pengen gue tes lebih lanjut lagi. Juga salah satu aspek yang menurut gue bisa diimprove di sepatu Nike Zoom Freak 3 ada di bagian lateral support atau stabilitasnya, dan entah kenapa di sepatu ini sewaktu pertama kali gue pakai, gue ngerasa kayaknya ini fitur yang sedikit di-upgrade juga sama Nike guys. Di bagian samping kalian akan mendapatkan outrigger yang sedikit lebih kuat, dan di samping itu dari segi build materialnya ini bisa dibilang desainnya juga masih freak banget. Meskipun menurut gue ya dari segi desain ini nggak se-freak sepatu Nike Zoom Freak 3, itu desainnya udah lebih freak lagi dengan segala macam desain dan juga detailing. Di sepatu ini mostly kita akan mendapatkan perpaduan dari berbagai macam layering material ditambah dengan perpaduan warna yang cukup unik juga guys. Di sini kayak panelingnya kelihatan cukup banyak, antara di bagian depan di sini ada fuse, ada material mesh juga, di bagian samping ada mesh, ada sintetiknya, dan sebenarnya untuk penggunaan material di sepatu ini terbilang cukup standar, tapi dari implementasinya sendiri terbilang cukup depth karena tiap layeringnya ini menggunakan tipe material mesh yang sedikit berbeda. Jadi ini menurut gue sih bakal ngebantu banget dari segi ventilasi sepatunya juga, dan sepatu dengan bahan dasar seperti ini biasanya juga minim banget breaking time guys. Salah satu desain elemen yang identik banget sama Nike Zoom Freak ada di bagian samping, kalian bisa lihat logo Nike yang kebalik. Yang ini menurut gue implementasinya cukup konsisten di lini ini. Sama implementasi material mesh yang warna hijau di bagian luar ini agak unik sih guys, karena gue ngerasa material meshnya ini agak tebal dan dipadukan dengan sejenis seperti benang plastik untuk memberikan struktur dan juga kekuatan di sepatu ini. Di bagian tractionnya sepatu ini juga udah menggunakan computational design, jadi sepatu ini menggunakan multi directional pattern. Kalian bisa lihat sendiri patternnya itu bener-bener nggak beraturan, dan ini berfungsi untuk memberikan kalian ground contact yang lebih optimal lagi saat kalian pakai sepatu ini di lapangan. Beberapa desain elemen yang kalian bisa temukan juga di bagian tractionnya, di bagian bawah sini, di sini ada nama-nama keluarganya Giannis, dan di bagian tengah ini rubbernya kayak di cut out begini dengan desain yang menyempit, yang ini sebenarnya berfungsi untuk mengurangi overall berat dari sepatu ini juga. By the way, di sepatu ini juga nggak ada Tech XDR-nya, jadi dari segi rubber yang digunakan menurut gue sih cukup playable, cukup tipis, dan menurut gue sih nggak akan begitu oke kalau kalian menggunakan di lapangan basket outdoor. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Zoom Freak 4. Gue excited banget untuk nyobain sepatu ini di lapangan karena rasanya sepatu ini tuh bener-bener nyaman dan ngasih gue first impression yang bener-bener gokil guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.